Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang mendapatkan tema pemilihan bentuk badan usaha yang beranggotakan saya Adita Trihandayani, lalu ada rekan saya Cahya Wahyuning Dias, dan ada Naili Safaah, serta ada Veronica Intanawati. Selanjutnya mengenai pengertian badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Badan usaha merupakan wadah atau organisasi bisnis untuk mengelola atau melaksanakan kegiatan yang bermaksud untuk mencari laba. Menurut pasal 1 ayat 3 UU RI nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengartikan bahwa badan adalah sekumpulan organisasi atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Istilah usaha berarti suatu kegiatan di bidang perdagangan dengan maksud mencari untung. Istilah usaha juga dapat diartikan pula sebagai suatu kegiatan dengan mengesahkan fungsi pikiran atau badan yang mencapai suatu maksud. Mengenai bentuk badan usaha, di dalam bentuk badan usaha terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu ada koperasi. Koperasi merupakan perkumpulan ortom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, budaya bersama-sama melalui perusahaan koperasi yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokrasi. Yang kedua yaitu ada BUMN. BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang ketiga ada BUMS. BUMS merupakan badan usaha yang dimiliki oleh swasta. Kegiatan usahanya mengelola, mengembangkan sektor-sektor produksi yang menguntungkan dan tidak dikelola oleh negara atau tidak dikelola oleh BUMN. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua yaitu pengelola diselenggarakan secara demokratis. Yang ketiga yaitu pembagian SHU dilakukan sesuai besarnya jasa tiap-tiap anggota. Yang keempat yaitu pemberian balas jasa terbatas pada modal atau bunga modal. Yang kelima yaitu kemandirian. Selanjutnya yaitu macam bentuk BUMN. Yang pertama yaitu perusahaan umum atau perum. Tujuan dari perum adalah memberikan pelayanan kepada publik atas pengadaan barang dan jasa dengan harga terjangkau. Yang kedua yaitu perusahaan perseroan. Perusahaan ini mempunyai modal yang berasal dari saham-saham sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara. Negara memiliki saham persero minimal 51%. Namun, walaupun negara memiliki saham-saham tersebut, perseroan tidak mendapatkan fasilitas negara. Yang ketiga yaitu perusahaan daerah. Perusda berperan dalam mendorong pembangunan daerah setempat dan memberikan kontribusi yang besar bagi terwujudnya cita-cita pembangunan nasional. Yang keempat yaitu badan usaha milik desa. Secara umum, badan usaha milik desa mendapatkan modal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, pinjaman, dan modal penyertaan pihak lain atau kerjasama bagi hasil dengan pihak lain. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk BUMS. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Bentuk badan usaha yang didirikan, dimodali, dan dikelola oleh seseorang secara pribadi. Dengan demikian, tanggung jawab dan risiko terjadi akan dipikul oleh pemilik atau pengusaha tersebut. Yang kedua yaitu firma, badan usaha persekutuan 2 orang atau lebih yang menjadikan usaha dengan satu nama dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga yaitu persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah bentuk persekutuan yang terdiri atas beberapa orang yang menjalankan usaha dan ada beberapa orang yang hanya menyetorkan modal saja. Yang terakhir yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan bentuk badan usaha berbadan hukum yang kepemilikannya melibatkan beberapa orang dengan modal yang terbagi atas saham-saham. Itu badan usaha mempengaruhi alternatif perpajakan. Penghasilan dalam pengertian perpajakan memiliki makna yang sangat luas, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat dikonsumsi atau menambah kekayaan. Dalam ketentuan umum perpajakan, wajib pajak dapat dibagi dua, yaitu wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan. Perbedaan utama antara wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan dalam perhitungan PPh adalah besarnya tarif pajak. Lapisan terendah tarif pajak bagi perorangan adalah 5% dan lapisan tertinggi bagi perorangan adalah 30%. Sedangkan bagi wajib pajak badan tarifnya
28%. Laba usaha yang diterima oleh badan usaha maupun perorangan itulah yang akan dikenai PPh. Namun demikian, bagi wajib pajak perorangan, sebelum laba dikenakan pajak terlebih PTKP yang besarnya ditetapkan dan bergantung pada jumlah tanggungan keluarganya. Usaha orang pribadi atau perorangan. Terdapat 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam usaha orang pribadi atau perorangan. Yang pertama yaitu pertimbangan kewajiban pembukuan. Untuk wajib pajak pribadi, apabila di atas 4,8 miliar, maka wajib melakukan pembukuan. Jika tidak melakukan pembukuan dengan benar, maka penghasilan netonya akan dihitung dengan norma khusus dan dikenai sanksi kenaikan sebesar 50% dari PPh yang kurang atau tidak dibayar. Yang kedua yaitu pertimbangan kewajiban pemungutan pajak. Wajib pajak yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 atas penjualan produknya. Selain itu tidak dikenakan pemungutan pajak. Yang ketiga yaitu pertimbangan pertanggungjawaban utang pajak. Aktiva yang dimiliki oleh wajib pajak perseorangan tidak terpisah dengan aktiva dari kegiatan usahanya. Berikut tarif pajak PPh untuk wajib pajak perseorangan. Yang pertama, batasan penghasilan kena pajak 0 sampai dengan 50 juta dikenakan tarif PPh sebesar 5%. Lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif PPh 15%. Yang ketiga, lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif PPh 25%. Dan terakhir, lebih dari 500 juta dikenakan tarif PPh sebesar 30%. Terdapat pengurangan penghasilan kena pajak dengan status pertama tidak kawin dan tidak memiliki anak, PTKP setahun sebesar 54 juta. Apabila sudah kawin dan belum memiliki anak, dikenakan PTKP per tahun sebesar 58.500.000. Yang ketiga, kawin dengan anak 1 dengan PTKP 63 juta. Status kawin anak 2, PTKP sebesar 67.500.000 dan kawin dengan anak 3 dengan PTKP sebesar 72 juta. Persekutuan komanditer atau CV. Tarif pajak bagi CV adalah 28%, sedangkan tarif pajak perorangan tertinggi adalah 30%. Dengan demikian, dengan membentuk CV dapat timbul penghematan pajak sebesar 2%. Secara umum, ketentuan perpajakan terkait CV antara lain, yang pertama, CV merupakan subjek pajak badan dalam negeri. Yang kedua, karena CV merupakan subjek pajak badan, maka CV harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Yang ketiga, selain harus mendaftar NPWP dan PKP atas nama CV, CV juga harus menyelenggarakan pembukuan. Yang keempat, laba yang didistribusikan kepada sekutu tidak dikenai pajak. Yang kelima, gaji yang dibebankan oleh CV kepada para sekutu tidak dapat menjadi pengurang sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPh. Yang terakhir, dalam menghitung PPh, CV menggunakan tarif tunggal sebesar 25% atau 12,5% apabila memenuhi ketentuan pasal 31E Undang-Undang PPh. Seruan terbatas atau PT. Beberapa ketentuan perpajakan terkait PT diantaranya yang pertama, sama seperti CV, PT juga merupakan subjek pajak dalam negeri dalam berbentuk badan. Kedua, PT juga wajib menyelenggarakan pembukuan. Dan yang ketiga, PT harus mendaftarkan NPWP atau pengukuhan PKP atas nama PT. Nah,
Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk badan usaha, diantaranya satu, pertimbangan tarif pajak penghasilan yaitu dengan memperhatikan tarif PPh yang akan terutang, dan yang kedua, pertimbangan pengurangan penghasilan kena pajak yaitu pengurangan penghasilan kena pajak hanya diberikan kepada wajib pajak perorangan. Adapun contoh perhitungan dari pajak antara PT, CV, perorangan dengan pembukuan, dan perorangan dengan norma perhitungan, ada yang pertama penjualan, beban usaha, laba usaha, PTKP, PKP, PPh terutang, laba sesudah PPh, PPh 23 atas dividen, dan keseluruhannya total beban pajak untuk PT sebesar sekian, dan untuk CV perorangan dengan pembukuan, perorangan dengan norma perhitungan sebesar sekian. Dapat diketahui bahwa total beban pajak terkecil usaha perseorangan dengan pembukuan sebesar 64.950, sedangkan total pajak terbesar pada usaha perorangan dengan norma perhitungan sebesar 117.450.000. Hal demikian terjadi karena secara umum norma perhitungan menetapkan margin keuntungan usaha yang lebih besar, yakni 30% daripada keuntungan usaha sebesarnya sebesar 20% dengan pembukuan. Merujuk pada tabel di atas, beban pajak PT akan selalu lebih besar daripada CV. Hal ini dikarenakan adanya tambahan PPh pasal 23 yang harus dipotong dari besaran dividen yang dibayarkan oleh PT. Sedangkan pembagian hasil untuk CV tidak dikenakan pajak atau objek bukan pajak. Maka motivasi seseorang lebih usaha berbentuk PT daripada CV adalah faktor-faktor selain pajak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.